Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kemal Andreas, di Serupa Gulma Podcast. Serupa Gulma itu, bagi yang belum tahu, sebuah gerakan, sebuah movement, sebuah aktivitas yang diinisiasi oleh seluas tanah merah yang harapannya itu menjadi sebuah kegiatan gitu ya, yang bertujuan untuk mengumpulkan komunitas independen, gerakan, movement, komunitas kreatif gitu untuk ngasih tahu ke khalayak lebih banyak tentang gerakan-gerakan positif. Ini sudah masuk ke episode kesekian. Serupa Gulma udah banyak komunitas yang kita undang juga gitu, dengan berbagai semangat, dengan berbagai inisiasi, dengan berbagai hal. Nah, kali ini tentu saya tidak sendiri. Saya juga mengundang komunitas yang memang tidak kalah hebat dari komunitas-komunitas yang lain. Komunitas ini adalah komunitas SMKA. Betul ya? Betul, Betul SMK, ya? ya. SMKA itu apa singkatannya? Sahabat Museum Konferensi Asia. Sahabat Museum Konferensi Afrika. Ada dua orang hebat ini di sini. Boleh memperkenalkan diri dulu. Di sini ada Mas Jay sama Mas Wagi. Mas Jay boleh cerita di teman-teman gabung di SMKA udah berapa lama sama sebagai apa? Oke, jadi sebenarnya perkenalkan dulu aku, Senoreto Madius, bisa dipanggil Jae. Jae, Ya, siap. Jae. Dan aku kebetulan ikut jadi SMK itu sudah lama, udah 2 tahun. Sejak konferensi itu terjadi ya? Itu istilahnya, aku tuh ikut tahun 2023 dan aku sekarang menjadi kurator eksekutif pengurus di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Kurator eksekutif. Koordinator eksekutif. Koordinator eksekutif, oke. Jadi pengasuh anak-anak ya. Oke. Kenalin aku Wagi dan di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika ini dari tahun 2024, jadi masih 2024. setahun dan sekarang diamanahkan sebagai Humas Internal. Humas internal. Humas oke. Internal untuk mengawasi dan juga menjembatani ya, karena memang di SMK ini kan gak cuma pengurusnya juga, tapi ada klub-klubnya juga nih. Oh, ada klub-klubnya. Ya, Oke, betul. keren. Nanti kita cerita banyak lah soal SMK. Tapi mungkin aku ingin mengawali diskusi kita dari sesuatu yang menarik sih ya, karena kan namanya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Mungkin di antara teman-teman kita nih ada yang belum tahu apa itu Konferensi Asia Afrika dan apa latar belakangnya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cerita sedikit ke teman-teman bagi yang nggak tahu tuh apa sih. Apalagi sekarang kan udah mulai ada blok-blokan nih kayaknya nih. Ada hubungannya nggak sama itu? Boleh cerita, mau Jaya mau Wagi, silakan. Oke, jadi buat teman-teman nih bagi yang belum tahu, Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika itu adalah sebuah komunitas yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Oke. Dan komunitas ini tuh kenapa adanya SMK itu tujuannya untuk supaya mengimplementasikan atau melaksanakan nilai-nilai Konferensi Asia Afrika. Nilai-nilai Konferensi Asia atau Afrika. yang kita sebut Dasila Bandung itu sendiri Oke. gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin latar belakang tuh agak panjang gitu ya. Oh iya. Boleh disingkat aja. Singkatnya kita. Jadi Enggak sih, kita punya waktu sampai malam kan ya? waduh. Aman. Nah, jadi itu tuh berawal dari 1985 dulu, Oke. ketika Museum Konferensi Asia Afrika itu didirikan, Oke. di mana Presiden kedua kita waktu itu Pak Soeharto sempat memberikan amanatnya pada kita untuk diadakan sebuah komunitas atau sebuah gerakan muda Oke. untuk mencintai sejarah KAA ini. Oh, oke. Nah, sampai akhirnya di tahun 2005 itu sempat ada rancangan dari Museum KAA untuk diadakan sebuah komunitas yang disebut Sahabat Museum KAA. Sahabat Museum. Ya. Oke. Yang akhirnya didirikan pada tahun 2011, tepatnya 11 Februari. 11 Februari 11. 2011, 3 hari sebelum Valentine berarti ya. Betul. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Oke, sampai sekarang masih eksis. Berapa jumlah anggotanya kira-kira? Oke, di SMK itu kita nyebutnya ada klub sebelumnya. Oh, ada klub. Oke. Jadi mungkin bagi yang belum tahu gitu, bagi teman-teman belum tahu, kan kalau di komunitas itu ya satu klub, Oke. satu komunitas gitu ya. Nah, tapi kalau di kita tuh ada komunitas, tapi namanya ada sub lagi komunitas. Oh, ada sub komunitas. Komunitas dalam komunitas gitu. Iya, Oke. nyebutnya klub Sebutannya gitu. klub. Oh, klub. Nah, kita tuh ada 12 klub, seperti yang fokus ke pemanduan, atau seperti kita edukator, ada yang fokus ke budaya bahasa, Oke. misalnya kita
belajar bahasa Perancis, bahasa Oke. Mandarin, semua. Dan juga mungkin Akang pun belum tahu lah ya ada bahasa Esperanto. Bahasa Esperanto. Iya. Apa itu bahasa pernah dengar nggak? Esperanto? Pernah dengar. Nah, pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke. Itu bagian dari negara sebelah mana, Asia atau Afrika tuh? Malah itu mewakili semua negara ya. Oh, Oke, oke. sebenarnya, Gimana tuh? Sebenarnya bahasa Esperanto itu bahasa baru karena itu Oke. itu baru ada tuh abad ke-19. Abad 19. Nah, itu diciptakan oleh satu orang Polandia. Oke. Nah, arti kata Esperanto itu artinya hope, expectation. Expectation. Ya, Oke. hope. Nah, itu bahasa harapan atau bahasa perdamaian. Nah, kebetulan tuh belum ada satupun negara yang menggunakan bahasa itu. Nah, Oke. tapi di SMK kita punya klubnya, klub Oke. Esperanto. Oke. Dan juga klub Esperanto adalah klub tertua di Sahabat Museum KA gitu. Nah, terus juga kita juga ada kalau barangkali ini teman-teman suka angklung, kita juga Oke. ada klub angklung. Oh, ada juga Kita angklung. Guriang, ya. Guriang. Dan juga ada suka public speaking misalnya. Oke. Kita nyebutnya yang announcer seperti teman saya sini. Oke. Ya. Terus ada yang menyukai IT, Aha. itu sahabit kita Oke. punyanya. Terus Ngapain tuh sahabat IT? sahabat IT. Oh, smart. Waduh. Nah, dan juga ada kita fokus ke perfilman dan fotografi yang punya Cinemaker. Cinemaker. Ya. Dan banyak beberapa klub lainnya tuh total 12. Ada 15 klub. 12. Oh, 12 klub. Ya. Begitu. Dan untuk anggota Masing-masing anggotanya beda-beda tiap klub itu. Bervariatif ya. bervariatif. Ah, sebenarnya. oke. Iya. Iya. Kita tuh total kalau melalui pendataan tuh sekitar 600. 600. Iya. Organisasi macam apa ini 600? Hati-hati pemuda Pancasila. Oke, siap. Mantap. Oke, begitu. Oh, oke. Oh, sebanyak itu ya. Oh. Ya, karena memang ya 600 ini terhimpun sebetulnya terbagi dua ya antara Oke. anggota aktif dan juga anggota pasif. Ah. Karena kalau di SMK sendiri kami itu tidak mengenal yang namanya alumni ya. Oke. Jadi nggak ada habis kepengurusan udah gitu. Oke. Tapi tetap ada nama yang memang Tetap bisa nih tercatat tetap gitu ya? tercatat gitu ya. Oh, Jadi angkatan oke. berapa dan segala macam Iya, dan ya terhimpun Iya, tuh iya, iya. 600 Oke, dan oke. ternyata memang 600 ini tuh belum terhimpun semuanya karena belum- memang belum termasuk gitu ya, belum semuanya gitu ya, Iya belum masuk betul, karena memang kan terhimpunnya tuh di grup yang baru ada tuh di 2022. Oke. Jadi sebelum itu tuh banyak yang memang minta nih untuk masukin ke grup. Oh. Kalau masuk semua mungkin wah Nggak akan udah cukup ya. Iya, ini- WhatsApp maksimal berapa ya? Mungkin butuh Telegram. itu dia gitu. Oh, oke. Jadi kayak ini ya, masuk ke SMK tuh kayak ikatan darah ya. Jadi udah nggak bisa keluar ya. Betul, garansinya Betul. lifetime. Lifetime. Wah, menarik. Wah, menarik soal SMKA. Nah, tapi aku boleh mundur sedikit kali ya ke zaman dulu kan, sahabat museum konferensi Asia Afrika. Nah, konferensi Asia Afrika tuh yang dimaksud adalah konferensi zaman-zaman non-blok itu kan ya? Betul. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu tuh apa sih dulu yang melatar belakangin si konferensi Asia Afrika ini sehingga ada museumnya gitu. Terus gerakannya seperti apa? Karena itu jadi penting sebagai tonggak sejarah kita gitu. Apalagi hari ini kan ada isu-isu untuk penulisan ulang sejarah ya. Betul. Itu dia. Ya, ini mungkin yang beberapa ada yang belum tahu kita Iya, tentang iya. konferensi Asia Afrika. Jadi mungkin kita ngambil dari tahun 1954. Jadi 1994. 54. Oh, 54. Ya, Oke. 1954 di mana waktu itu Sri Lanka atau dulu Oke. sebutnya Ceylon itu sempat ngundang negara-negara seperti Pakistan, Oke. Indonesia, Burma sama India untuk datang ke Kolombo. Kolombo. Kolombo di mana Kolombo tuh Kolombo ya? itu di Sri Lanka. Sri Lanka. Oke. Nah, jadi di situ mereka mengadakan sebuah konferensi Kolombo disebutnya. Nah, itu ngebahasin isu-isu seputar dunia seperti perang dingin, Oke. terus perang-perang dan sebagainya gitu. Oh, karena saat itu perang dingin ya kalau nggak salah ya. Suasana Uni Soviet sama Amerika lagi hangat-hangatnya ya. Ya, Oke. betul kayak gitu. Nah, di saat itu begitu diskusi ke dari Indonesia, yaitu dari Pak Ali Sosmedjo, Perdana Menteri saat itu, Oke. mengusulkan gimana kalau misalkan konferensi ini diluaskan ke Afrika juga. Oke. Jadi selain memperjuangkan Asia, tapi Oke. juga memperjuangkan saudara kita di Afrika. Oke. Gitu. Nah, karena waktu itu kan emang
Oke. Dan Ada telepon dari Perdana Menteri. Oke. Baik di sini aja. Oh, ya. Ya, terus udah gitu, begitu diusulkan ke Perdana Menteri itu, tahunnya bukannya diterima tapi sempat diragukan sama beberapa Perdana Menteri itu. Oke. Malah sampai dari India itu Nehru sempat nanya, emang yakin apa mau ngadain konferensi besar itu, sedangkan kita masih muda negaranya gitu. Oke. Nah, tapi begitu setelah konferensi Kamboja itu akhirnya Indonesia tidak menyerah tuh. Pak Ali Oke. terus menegosiasi dan mendiplomasikan pada beberapa negara itu untuk meyakini kalau konferensi ini itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Dan akhirnya beberapa yang tadi kayak Pakistan, Burma, Sri Lanka, sama India itu sepakat untuk diadakan konferensi Asia Afrika. Oke. Nah, tapi mungkin dipersingkat aja karena ini terlalu panjang. Iya, 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 Nah, iya. sampai akhirnya di tahun 1955 itu diadakan konferensi Bogor. Oke, konferensi Bogor pasti di Sumedang kan? Nah itu Di Bogor. Bogor Di ya. Bogor. Nah, Oke. begitu apa namanya? Begitu konferensi Bogor itu diundanglah para perdana menteri itu seperti ya India tadi gitu kan. Oke. Nah, mereka itu disebutnya negara sponsor yang Negara sponsorin sponsor. konferensi Asia Afrika. Ada berapa negara? Ada India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Burma. Oke, 5 Iya, negara luar lima biasa. negara. Karsa. Nah, diundanglah ke konferensi Bogor dan diskusilah tentang teknisinya tentang nanti seperti apa konsep KA ini Iya, gitu. iya, iya. Nah, sampai itu pun membahaskan tentang undang siapa aja nih negara-negara Oke. di sekitar Asia Afrika. Nah, ada fun fact gitu. Itu sebenarnya hampir KA ini sempat nggak jadi. Ah, sempat nggak jadi? Ya, Oke. soalnya mereka tuh sempat mempertimbangkan beberapa negara gitu. Oke. Ada yang bilang, oh kita undang Korea Utara sama Korea Selatan, Oke. tapi bilangnya pada nggak mau soalnya itu masih perang. Oke. Karena kan setelah tahun 53 itu kan masih suasananya masih Betul, betul. tegang kan Betul, tensinya. betul. Nah terus itu Jepang nggak diajak Jepang? Jepang diajak juga, Nah. Jepang diajak untungnya diterima sama semua perdana menteri itu gitu. Meskipun dia penjajah ya? Meskipun Oke. Nah, terus kayak gitu juga sempat mau undang Israel awalnya. Israel, Nah, oke. tapi begitu itu usulan dari Nehru Iya, iya. bagaimana Israel diundang ke konferensi Asia Afrika. Oke. Tapi sayangnya dari Indonesia, Pakistan itu keberatan. Oh, dari dulu sudah ada ini ya, sudah ada sentimen sama Israel juga ya? Bukan Iya. sentimen sih maksudnya. Konflik lah ya Penolakan, gitu ya iya. dari dulu soal itu, oke. Iya. Nah, terus juga seperti Palestina udah merdeka. Palestina tuh kebetulan tuh belum merdeka udah Oh, tuh. oke. Tapi ada perwakilan yang datang ke sana. Oke. Satu mufti gitu. Nah, terus kayak gitu sempat nih yang masa Tiongkok kan waktu itu kan habis perang sipil Ya. nasionalis dan komunis. Nah, itu sempat mengundang Taiwan awalnya. Oke. Tapi pas diusulin undang tahun itu Burmanya nggak mau. Oh, Burma nggak mau. Ya, karena kalau sampai Taiwan tuh sampai diundang ke konferensi Asia Afrika, ya udah Burma mundur dari sponsor. Oke. Gitu. Akhirnya Taiwan pun dicoret, akhirnya udah undang Tiongkok datang Oke. ke KA. Oh, Tiongkok datang ya? Datang Oh, ya. oke, menarik. Kebetulan ada kamarnya di Savoy. Oh, ada ya di itu ya di sana ya kamarnya. Iya. Sampai akhirnya terjadilah konferensi Asia Afrika. Oke, di Gitu. tahun 1955. 1955 Oke. Dan itu terjadi di Bandung. di Bandung. Iya. Nah, ini menarik. Kenapa akhirnya diputuskan Bandung? Nggak Bogor kan padahal di Bogor awalnya Iya, kan. betul. Kenapa Bandung akhirnya Bandung? diputuskan? Ke Bandung. Nah, kenapa Bandung? Oke, jadi kalau menurut beberapa sumber sejarah itu yang pertama tuh karena Bandung itu kan tempat strategis, Oke. karena kan kita tuh dekat dengan Cimahi yang penuh dengan Militer. militer, Oke. jadi ada keamanan yang cukup kuat. Terus yang kedua itu Bandung itu adalah sebuah pergerakan pertama Indonesia yaitu Bung Karno, Oke. itu pergerakan di Bandung. Di Bandung. Seperti adanya PNI, PNI. ada yang oke. juga pergerakan apapun itu semua di kota Bandung. Diawali dari Bandung seperti Batagor juga dari Bandung. Cuang
Semanggi, Cilok gitu. Soalnya Iya, benar. Ya lapar ya. Non lapar. Ya, oke. Itu Bandung karena dia strategis, kemudian secara kultural oke, dan banyak juga awal-awal sejarah Indonesia tuh dari Bandung juga ya. Dan mungkin nggak terlalu jauh dari Jakarta kali. Zaman dulu masih lewat itu berarti dong bandara. Nah, gimana mereka datang ke Bandung tuh naik pesawat-pesawat itu? Menarik nih, ini juga mungkin bagi yang belum tahu. Jadi ketika Konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan, itu ada beberapa delegasi itu datang dari Jakarta. Oke. Ada beberapa yang datang langsung ke Bandara Andir. Andir. Ya. Hah? Andir, pasar Andir. Bukan. Oh, bukan. Sekarang Husein. Oh, dari Husein. Ya. Oh, oke. Gitu. Nah, Oke. ada yang lewat kereta, ada yang langsung datang benar di situ. Gitu. Oke. Tapi jangan bayangkan ada Cipularang ya. Maksudnya jalannya pasti berantakan gitu. Oh, oke, menarik gitu. Dari situ mungkin banyak juga teman-teman yang belum ngeh gitu. Kira-kira dampak dari setelah konferensi Asia Afrika dilaksanakan, apa dampaknya bagi kedua benua itu ya, Asia dan Afrika? Banyak banget. Gimana? Nah, yang paling berpengaruh itu adalah benua Afrika itu sendiri. Karena sebelum konferensi Asia Afrika itu ada, 96% itu dikuasai oleh koloni Eropa. Oke, dijajah ya? waktu Dijajah. Sampai ada sih negara yang merdeka kayak Afrika Selatan, tapi itu pun tetap yang pegangnya adalah pemerintahan kulit putih gitu. Nah, setelah konferensi Asia Afrika itu ada ataupun terjadi, akhirnya beberapa negara di Afrika itu merdeka. Itu semua dari Afrika Utara sampai ke Afrika Selatan itu merdeka dari penjajahan. Wow, Gitu. keren. Impact-nya gitu. Terus yang Terus yang kedua? adanya gerakan non-blok. Jadi, Oh, itu tuh dampak dari konferensi Asia Afrika ya, non-blok ya? iya betul. Oke. Jadi setelah kali itu akhirnya banyak orang-orang yang terinspirasi dengan gerakan perdamaian, gerakan yang tidak memihak ya Soviet dan Iya, Amerika. iya. Akhirnya terbentuklah atau terciptanya gerakan non-blok itu sendiri. Oke. Dan juga mungkin fun fact lah ya. Oh, banyak fun fact ini fact guys. lagi ya. Luar biasa. Fun fact-nya, jadi meskipun tetap ada namanya konferensi Asia Afrika, tapi ada lagi nih pasca itu ada konferensi mahasiswa Asia Afrika. Konferensi mahasiswa Asia Afrika. Oke. Ada konferensi Islam juga ya. Islam Asia Afrika. Islam Asia Afrika. Oke. Ada konferensi buruh Asia Afrika. Buruh Asia Afrika. Oke. Banyak, itu ada hampir 12 konferensi yang jadi apa ya? Efek dari si konferensi Asia Afrika ini ya. Iya betul. Oh, oke. Wow, luar biasa, banyak negara merdeka, kemudian kegiatan konferensi yang muncul dan lahirnya non-blok ya dari dampak Asia Afrika. Wah, menarik banget. Dan mungkin belum semua. Aku nggak tahu apakah teman-teman di rumah gitu ya ngikutin ini di sejarah dulu. Biasanya kalau masih ingat gak sih materi tentang Asia Afrika itu tuh kapan ya? SMP, SD? SMP nggak sih? SMP mungkin ya. SMP Sejarah ya, dan Indonesia, itu pun iya. nggak tahu gitu ya, nggak terlalu jelas gitu Iya. ya, maksudnya sejauh apa gitu. Tapi aku pengen nanya sama teman-teman, apakah masih relevan nggak sih? Kan tadi kita dengar ceritanya tuh keren banget gitu ya, Asia Afrika tuh berdampak pada banyak hal. Tapi ketika kita Gen Z nih, terutama teman-teman mengetahui atau mendalami Asia Afrika, konferensi Asia Afrika sejarahnya gitu, masih relevan nggak sih hari ini? Mungkin nanti buat nama lah ya. Jadi kalau dibilang relevan tuh ada beberapa yang masih relevan. Salah satunya seperti kesetaraan. Oke. Jadi mungkin bagi yang belum tahu gitu masuk ke sana seperti apa. Jadi kan biasanya kita tuh sama anak, oh ini dia beda nih sama kita, beda agama lah, beda suku atau apa. Nah tapi kita bisa berteman nih dengan orang yang berbeda itu. Yang ini diaduk, yang ini nggak diaduk, bubur gitu kan. Bubur itu jadi ya. Nah jadi sebenarnya kesetaraan itu beberapa masih ada yang relevan. Jadi satu seperti kayak kita gitu kan, kayak walaupun kita beda usia, walaupun kita beda juga mungkin beda agama. Kok beda usia ke saya ya? Ya maksudnya ya beda itu. Nah itu usia, agama. Tetap kita masih bisa komunikasi, masih bisa saling bersosialisasi gitu antara satu sama lain. Nah itu yang maksud dengan kesetaraan, dan itu emang sering disebutkan di dalam konferensi Asia Afrika. Nah terus yang kedua seperti menghormati perbedaan. Nah jadi walaupun itu
jelasin di Pancasila, tapi juga itu dijelaskan juga di Dasar Bandung gitu. Nah itu sampai sekarang pun masih relevan lah gitu. Kita namanya walaupun kita beda nih, kita juga harus menghormati mereka punya apa, kita pun juga punya apa kayak gitu. Oke. Nah mungkin mana? Oke. Ini kan tadi kan mengenai kesetaraan, terus juga tentang menghormati. Ini tuh ketika aku sendiri gitu ya ngelihat keseluruhan Dasar Bandung, memang rasanya kalau dibilang relevan, sangat relevan. Cuman memang kadang kita nggak nyadarin aja gitu ya. Betul. Kita setiap hari ngobrol dan juga setiap hari kayak nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang dulu tuh dipermasalahin gitu, kayak kulit kan dulu kan kalau selain perang dingin juga kan mengenai apartheid ya, pemisahan diri gitu ya, ada kulit putih, kulit hitam gitu ya. Itu tuh sekarang rasanya itu udah berbaur ya, dan itu yang nggak disadarin, tapi itu jadi hal yang memang mendasar dari poin Dasar Bandung itu sendiri gitu, mengenai kesetaraan dan juga menghormati hak orang lain gitu. Jadi secara garis besarnya, kalau dibawa secara formalnya gitu ya, ketika diruntun Dasar Bandung, terus juga Pancasila dan juga ideologi-ideologi lain, ya tetap bisa direlevansikan gitu. Alias memang